karena dipelonco oleh seniornya. Emang ada ya zaman sekarang masih perpeloncoan? Adakah hari ini masih juga senioritas? Ini harus ditatar. Jadi jangan mentang-mentang yang sudah senior menindas anak buahnya atau ada adik tingkatnya gitu loh. Karena apa ya? Merasa diri bahwa dia sudah senior, padahal seniornya juga cuma 1 tingkat apa 2 tingkat gitu loh. Dia udah merasa yang paling hebat gitu. Nah, disinilah psikologisnya. Apabila dia semakin tinggi, kedudukan dia akan semakin besar kuasanya dia untuk menindas bawahannya, menindas adik kelasnya. Itu karena apa? Itu cerminan karakter dalam diri seseorang. Jadi kalau menurut saya, siapapun dan dimanapun yang namanya universitas, apalagi yang ada hubungannya dengan pelayanan masyarakat seperti polisi, ya pelayaran dan sebagainya, sebuah institusi besar harusnya melalui tes psikologi untuk masuk ke dalam sekolah tersebut. Apakah orang ini mempunyai gangguan di dalam dirinya? Ataukah ada indikasi orang-orang ini melakukan sebuah kekerasan? Ada loh, bisa terdetek. Jadi ini saran buat para sekolah-sekolah tinggi kayak begini yang ada hubungannya dengan pelayanan terhadap masyarakat barangkali ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, harus ada tes. Apalagi ya seperti dokter juga harus ada tes, apalagi psikolog gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita melayani orang, kalau kita mempunyai ada gangguan psikologis di dalam diri seseorang, apakah bisa melayani dengan baik dan benar? Enggak kan? Nah, contohnya ini, penindasan, mempunyai jumawa, kesombongan yang luar biasa di dalam diri dia. Kalau ada indikasi seperti itu, bisa terdetek dan terminimalisasi untuk mengambil atau menerima orang atau murid seperti ini. Oke, ini saran saya. Dan gimana menurut kalian guys? Setuju nggak dengan saya? Supaya orang-orang semacam ini harus dimusnahkan dan harus diberantas. Oke, salam Lita Gading. Air mata ibunda Ibu Tusatria Anantarastika tak berhenti mengalir. Keluarga dan kerabat masih tak percaya pemuda kebanggaan keluarga yang merantau ke Jakarta demi menuntut ilmu itu kembali ke kampung halamannya dalam keadaan tak lagi bernyawa. Kesedihan keluarga tak terbendung sejak jenazah diturunkan dari ambulans. Usai diotopsi, jenazah taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran berusia 19 tahun itu diterbangkan dari Jakarta dan tiba untuk disemayamkan di RSUD Klungkung pada Minggu pagi. Jenazah korban akan dititipkan di rumah sakit sambil menunggu upacara kremasi 11 Mei mendatang. Paman korban sempat mengungkap kronologi dugaan penganiayaan sang keponakan hingga berujung maut. Penganiayaan ini diduga dilakukan oleh senior hanya karena korban melanggar aturan berpakaian. Ini kata pembina ya, memang di saat waktu itu jam 7, junior tidak boleh pakaian preman, pakaian olahraga naik ke atas, harus pakai dinas. Ketahuan sama seniornya, diambil, 5 orang itu dimasukin di kamar mandi. Kamar mandi dikunci, diajar. Keponakan saya langsung jatuh pingsan, paniklah seniornya yang 5 orang itu. Usai penganiayaan, korban sempat dievakuasi ke klinik. Namun saat tiba di klinik, nadinya tak lagi berdenyut dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara, polisi baru menetapkan 1 orang sebagai tersangka penganiayaan tersebut. Keluarga pun berharap siapapun yang terlibat bisa dihukum seberat-beratnya. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan akan membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tewasnya mahasiswa STIP Jakarta ini sebagai bagian evaluasi pembinaan sekolah kedinasan di bawah naungannya. Dan untuk memulai pembenahan ini, telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Sanksi tegas juga akan diberlakukan, yakni dikeluarkan dengan tidak hormat dari pendidikan jika ditemukan adanya taruna yang melakukan tindakan kekerasan. Kasus dugaan penganiayaan oleh senior terhadap junior di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta bukan kali ini saja terjadi. Dalam satu dasawarsa terakhir, kasus serupa juga terjadi pada 25 April 2014 dan seorang taruna tingkat 2 meninggal dunia. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.